Pernah nggak kalian melihat konten-konten yang mengatasnamakan psikologi? Misalnya, kepribadian kamu itu bisa dilihat dari zodiak. Atau ada pernyataan yang bilang, tes ini bisa menentukan trauma masa kecil kamu hanya dalam 1 menit. Nah, konten-konten seperti itu menarik ya, terlihat ilmiah, dan juga mengatasnamakan psikologi. Tapi pertanyaannya, apakah semua itu benar-benar ilmiah atau sains, atau hanya pseudoscience? Disinilah kita perlu memahami konsep demarkasi ilmu. Demarkasi ilmu adalah konsep dalam filsafat ilmu yang membahas batas antara pengetahuan ilmiah dan non-ilmiah. Istilah ini banyak dibahas oleh filsuf ilmu seperti Karl Popper, yang menekankan bahwa suatu pengetahuan itu disebut ilmiah jika dapat diuji dan berpotensi untuk disangkal. Dalam psikologi sendiri, demarkasi ilmu itu menjadi sangat penting, karena psikologi itu mempelajari perilaku, pikiran, serta emosi manusia. Hal-hal yang dekat dengan pengalaman sehari-hari dan mudah dipercaya, bahkan tanpa bukti ilmiah yang kuat. Fenomena psikologi yang bersifat sains memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, menggunakan metode ilmiah. Teori psikologi dikembangkan melalui observasi, eksperimen, survei, atau studi longitudinal. Yang kedua, berbasis data yang empiris. Artinya, semua kesimpulan diambil dari data yang dapat diukur dan dianalisis secara sistematis. Yang ketiga, dapat diuji atau direplikasi. Hasil penelitian yang baik bisa diuji ulang oleh peneliti lain dan menghasilkan temuan yang lebih konsisten. Yang keempat, terbuka terhadap kritik dan revisi. Dalam psikologi ilmiah, teori itu bisa direvisi bahkan ditinggalkan jika bukti yang baru menunjukkan kelemahan dari teori tersebut. Sebagai contohnya, teori-teori kepribadian seperti Big Five Personality Traits dikembangkan melalui penelitian bertahun-tahun, melibatkan ribuan partisipan dan diuji lintas budaya. Berbeda dengan sains, pseudoscience seringkali tampak ilmiah di permukaan, tetapi tidak memenuhi standar yang ilmiah. Ciri pertamanya, klaimnya itu sulit atau bahkan tidak bisa diuji secara ilmiah. Jika sebuah teori tidak bisa dibuktikan salah, maka ia tidak termasuk sains. Ciri yang kedua, mengandalkan testimoni atau pengalaman pribadi bukan berasal dari data penelitian. Ciri yang ketiga, mengabaikan atau bahkan menolak kritik. Pseudoscience sering mengklaim bahwa dirinya itu selalu benar. Contohnya dalam astrologi yang menjelaskan kepribadian. Tes kepribadian instan tanpa validitas dan reliabilitas. Atau ada klaim terapi psikologis yang tidak dapat didukung oleh penelitian ilmiah. Terdapat sebuah penelitian oleh Lilienfeld et al. Di tahun 2015 yang menunjukkan bahwa pseudoscience dalam psikologi itu dapat menyesatkan masyarakat dan menghambat pemahaman ilmiah tentang kesehatan mental. Masalah pseudoscience bukan hanya soal salah informasi, tetapi juga soal dampaknya. Pseudoscience ini bisa membuat seseorang itu salah memahami dirinya, mengambil keputusan yang keliru, atau bahkan menghindari bantuan profesional yang seharusnya itu lebih tepat. Dalam konteks kesehatan mental, hal ini bisa dampak serius terhadap kesejahteraan individu itu sendiri. Sebagai mahasiswa dan pengguna ilmu psikologi, kita perlu bertanya, apakah klaim ini sudah didukung penelitian? Apakah sumbernya jelas dan kredibel? Apakah ada bukti empiris yang dapat diuji? Berpikir kritis bukan berarti menolak semua hal yang baru, tetapi memastikan bahwa pengetahuan yang kita terima itu sudah berbasis bukti ilmiah. Demarkasi ilmu membantu kita memahami bahwa tidak semua yang terdengar psikologis itu ilmiah. Psikologi sebagai sains berdiri di atas data, metode, dan keterbukaan terhadap kritik, bukan hanya keyakinan atau klaim yang terdengar sangat meyakinkan. Karena memahami psikologi secara ilmiah adalah langkah awal untuk memahami manusia secara lebih bertanggung jawab. Terima kasih.